Yang fisika ya Teh Putri? Yang atas dulu, We. Soalnya aku nggak buka makalah, ini udah ditulis. Oh, Ya, ayo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dosen pengampu mata kuliah filsafat yang saya hormati, juga rekan-rekan seperjuangan PAI 31 yang saya hormati pula. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas pemikiran-pemikiran dari Aristoteles. Dan saya di sini bagian pemaparan dalam bentuk fisika ya, pemikiran Aristoteles dalam fisika. Baik, langsung saja. Fisika di sini yaitu ilmu tentang dunia material atau seperti ilmu alam dan sebagainya. Nah, Aristoteles ini beranggapan bahwa jagat raya ini terbatas, berbentuk bola dan jagat rayanya tidak mempunyai permulaan baik awal maupun akhirnya. Jadi menurut Aristoteles ini bahwa ini tidak ada mulanya dan tidak ada akhirnya. Seperti itu. Ya, ada beberapa pembagian penting untuk kita memahami pemikiran dari Aristoteles tersebut. Nah, yang pertama, doktrin tentang substansi dan aksidensi, baik benda dan bentuk. Nah, maksud dari pemahaman ini yaitu substansi merupakan kategori pertama dan fundamental. Kategori pertama ini maksudnya kategori yang sangat penting dalam kita memahami pemahaman Aristoteles. Dan membedakannya dengan kategori-kategori lainnya yakni merupakan aksidensi saja. Meja mana meja? Ambil contoh seperti meja ya. Meja itu adalah substansinya dan seperti meja tersebut warna hijau, terus pemakaiannya untuk duduk dan lain-lain. Nah, itu adalah aksidensinya saja. Jadi bisa dikatakan substansinya itu adalah apa yang membuat benda itu menjadi totalitas benda itu, sedangkan aksidensinya adalah yang membuat benda itu sebagai benda partikular, jadi benda yang banyak fungsinya ya, jadi banyak fungsi. Yang kedua yaitu konsep gerak. Nah, konsep gerak juga ini sangat penting karena apapun itu kan oleh seseorang pasti ada penggeraknya. Nah, gerak ini juga merupakan perubahan dari potensial ke aktual. Jadi ada proses penggerak dari yang menggerakkan. Nah, untuk yang ketiga yaitu konsep tentang elemen dan teorem Mixel. Nah, hal penting lain dari Aristoteles ini yang menjadi pegangan. Nah, pada kurun waktu yang lama setelahnya adalah doktrin tentang 4 elemen yang berasal dari sistem pemikiran Empedokles dan bagaimana cara menemukan keempat elemen itu dalam prinsip-prinsip yang sangat mendalam. Jadi maksudnya Aristoteles ini menunjukkan 8 pasangan yang mempunyai kualitas haptik yang kontras satu sama lain sama seperti panas dan dingin, terus kering dan lembab, kasar dan halus. Nah, itu merupakan pemikiran Aristoteles tentang konsep elemen-elemennya. Untuk yang terakhir yaitu gerak natural dan gerak dipaksa. Nah, ini merupakan aksioma yang mendasari fisika Aristotelian. Jadi gerak sendiri merupakan sesuatu yang menjadi perhatian khusus oleh Aristoteles. Nah, setiap benda yang bergerak selalu dilibatkan oleh penggerak lainnya. Jadi setiap yang bergerak itu pasti ada yang menggerakkannya, itu yang melibatkannya. Yang bisa juga dia sedang bergerak ataupun sedang diam. Mungkin cukup sekian, dilanjutkan oleh Teh Putri. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan dari Teh Dewi yang barusan. Selanjutnya yaitu jiwa. Jiwa menurut Aristoteles meninggalkan ajaran dualisme Plato tentang jiwa dan tubuh. Menurut Aristoteles, jiwa itu tidak bersifat kekal. Jadi jiwa dan tubuh itu ibarat bentuk dan materi. Jiwa itu bentuk dan tubuh dan materinya. Jiwa
Jiwa merupakan asas dari menjadikan tubuh memiliki kehidupan, juga sebagai penggerak tubuh. Jadi karena kehendak jiwanya itu menentukan perbuatan dan tujuan yang akan dicapainya. Selanjutnya, adapun metafisika menurut Aristoteles. Metafisika yang berpusat pada persoalan barang dan bentuk. Jadi berbeda dengan pendapat Plato yang memisahkan idea dan kenyataan lahirnya. Adapun Aristoteles beranggapan bahwa berikut itu serta memberikan kenyataan pada benda karena benda dan bentuknya tidak dapat dipisahkan. Jadi barang ialah materi yang tidak mempunyai bangun, melainkan hanya substansi. Maka bentuk adalah bangunannya. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Teh Putri Rejanati. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Teh Putri, yaitu materi yang selanjutnya, etika. Etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Istilah lain yang identik dengan etika yaitu susila, lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup yang lebih baik. Yang kedua, akhlak, berarti moral, dan etika yang berarti ilmu akhlak. Filsuf Aristoteles dalam bukunya Etika Nikomaikia menjelaskan tentang pembahasan etika sebagai berikut. Yang pertama, Terminus Technicus. Pengertian etika dalam hal ini adalah etika dipelajari untuk pengetahuan yang mempelajari masalah, perbuatan, atau tindakan manusia. Yang kedua, manner and custom. Membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan atau adat yang melekat dalam kodrat manusia, yang terkait dengan pengertian baik dan buruk, suatu tingkah laku atau perbuatan manusia. Pengertian dan definisi etika dari para filsuf atau ahli berbeda dalam pokok pengertiannya, antara lain yaitu yang pertama, merupakan prinsip-prinsip moral yang termasuk ilmu tentang kebaikan dan sifat dari hak. Yang kedua, pedoman perilaku yang diakui berkaitan dengan memperhatikan bagian utama dari kegiatan manusia. Yang kedua, ilmu watak manusia yang ideal dan prinsip-prinsip moral sebagai individual. Yang keempat, merupakan ilmu mengenai suatu kewajiban. Yang kelima, menurut para ahli, maka etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Ajaran tentang etika. Aristoteles mengembangkan ajaran filsafat tentang etika. Aristoteles pada dasarnya merupakan serupa dengan etik Sokrates dan Plato. Tujuannya mencapai eudaimonia, kebahagiaan sebagai barang yang tertinggi dalam kehidupan. Akan tetapi, ia memahaminya secara realistik dan sederhana. Ia tidak bertanya tentang budi dan berlakunya seperti yang dikemukakan oleh Sokrates. Ia tidak pula menunjukkan pengetahuan tentang idea yang kekal dan tidak berubah-ubah, tentang idea kebaikan seperti yang ditegaskan oleh Plato. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Berarti satu lagi siapa? Saya, Pak. Ayo, sok. Kang. Ayo, sok. Rani apa siapa ini? Dewi Kartini. Sok, Dewi. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang Aristoteles. Aristoteles lahir di Stageira pada semenanjung Kalkidi di Tracia atau Balkan pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 322 sebelum Masehi dalam usia 63 tahun. Ayahnya ini bernama Masaon. Beliau
sebagai dokter di Istana Raja Macedonia, Amimats II. Aristoteles adalah murid Plato yang membagi filsafat 4 cabang sebagai sebagai berikut. Yang pertama yaitu logika, kemudian filsafat teoritis, filsafat praktis, dan filsafat poetika. Nah, setelah memperdalam filsafat kepada Plato, Aristoteles memperluas pengetahuannya dalam berbagai jurusan di luar akademik. Dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles ini sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan pemikiran keagamaan lain pada umumnya. Nah, penyelarasan pemikiran Aristoteles ini dengan teologi Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas di abad ke-13 dengan teologi Yahudi dan dengan teologi Islam oleh Ibnu Rushd. Kemudian Maimonides, pemikir paling terkemuka Yahudi abad tengah, berhasil mencapai sintesa dengan Yudaisme. Nah, jadi pemikiran Aristoteles ini sangat berpengaruh sekali pada masa Yunani kuno. Kemudian Aristoteles ini dinobatkan juga sebagai bapak logika. Logikanya disebut logika tradisional, yang mengantarkan terwujudnya logika modern seperti matematika. Logika tradisional juga disebut dengan logika formal, yang oleh kaum santri disebut dengan ilmu mantik. Nah, penemuan Aristoteles yang terbesar dalam bidang logika adalah silogisme atau silogimos. Silogisme maksudnya uraian berkunci, yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang umum atas hal yang khusus. Dapat digunakan dalam bentuk kesimpulan yang baru dan tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Sebagai contoh, ada dua pernyataan. Yang pertama, setiap manusia pasti akan mati. Kemudian yang kedua, dia adalah manusia. Nah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dia pasti akan mati. Menurut Aristoteles, pengetahuan baru dapat dihasilkan melalui dua cara, yaitu induksi dan deduksi. Induksi yaitu bertolak dari kasus-kasus yang khusus, menghasilkan pengetahuan tentang yang umum. Sedangkan deduksi yaitu menolak dari dua kasus yang tidak diasingkan dan atas dasar untuk menyimpulkan kebenaran yang ketiga. Cara deduksi inilah yang disebut silogisme. Induksi tergantung pada pengetahuan indrawi, sedangkan deduksi atau silogisme sama sekali lepas dan pengetahuan dari pengetahuan indrawi. Itu sebabnya Aristoteles menganggap deduksi sebagai cara sempurna atau pengetahuan baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini buat Putri, terus Putri Janati, sama siapa barusan tuh? Dewi. Dewi ya, Dewi. Ini sudah kirim di email ya? Ya. Udah, Kang. Nah, oke. Ya berarti yang tidak ada sekarang Dewi Kartini. Dewi Kartini, Kang, saya. Oh, ini Dewi Kartini. Dewi Ya. Sirti ada? Ada, Kang. Oke. Berarti ada keempat-empatnya ada ya? Ada. Kalau minggu lalu yang ada itu hanya apa? Itu kan harusnya 4. Adinda, Ai, Aisri, dan Hanifah. Ada nggak orangnya? Yang sekarang Hanifah ada nggak Hanifah? Ada, Kang. Oke, minggu lalu hadir nggak? Ya, hadir. Oke. Yang kemarin presentasi siapa aja di kelompok 1? Hanifah sama Teh Ainur Rohmah. Oke, berarti yang Adinda dengan Aisri nggak ada ya? Mohon, Kang. Oke. Terus. Kalau sudah kirim emailnya, nanti kita akan coba share hasil presentasi masing-masing. Karena harusnya kalau presentasi begini itu menampilkan PowerPoint juga, jangan sampai tidak.
Untuk minggu depan itu ada Lida, Nahdiati, Nur Khalifah, Puji Paujia, lalu ada Salma Nabila Paujiani untuk kelompok 3. Disiapkan saja dari mulai sekarang, jangan sampai tidak dipersiapkan, terutama penyajian untuk menggunakan slide PowerPoint. Karena walaupun dalam kondisi menggunakan Zoom, ini kebetulan Akang pakai Zoom-nya Zoom punya kampus, jadi namanya tidak diubah ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa lebih dari 40 menit. Karena kalau 40 menit biasanya nanti waktunya sangat mepet gitu. Oke, mungkin di antara selain yang barusan tampil ada Dewi Kartini, Dewi Shirley, Putri Lejanatul Firdaus dengan Putri Lijanati. Ada yang mau didiskusikan sebelum nanti akan menyampaikan materi tentang Aristoteles? Silakan. Ini yang hadir di ruangan. Ini yang 3 orang yang ada di Zoom siapa aja ini? Dewi apa tadi? Dewi Kartini, Dewi Kartini ya, sama Rani Purnama, Kang. Kartini, kemudian Rani Purnama. Sudah segitu? Iya, Kang. Berarti hanya 2 ya. Di sini di Zoom ada 13 orang, ada Cucu, Dewi Shirley, Putih Janatu, ada Hanifah, Lida, M. Iqbal, Badruddin, Neng Samsi, Nur Khairia, Nur Khalifah, Putri Lijanati, Rani Purnama, Salma, Sofi dengan Siti Sarah. Diaktifkan saja slide-nya biar aktivitas perkuliahannya bisa nampak jelas ya. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan dulu sebelum nanti penjelasan tentang materi Aristoteles mau disampaikan. Silakan. Mau yang bertanya boleh, mau yang mengomentari juga silakan. Ada? Ada yang mau komentar? Sebelum dilanjut. Halo? Pada diem baik? Atau ada yang mau ditambah dari kelompok 2? Ini dari siapa? Dewi Kartini, Dewi Shirley, Putri Jannatul Firdaus, sama Putri Janati, ada yang mau ditambah materinya? Tidak, Kang. Nggak ada. Nah, ini kalau kondisi begini, nah ini yang harus diantisipasi. Jadi jangan sampai stuck kayak begini ya. Jadi harus ada aktivitas yang mengarah pada pembuatan apalah sebutnya suasana yang benar ketika melaksanakan kegiatan kuliah begini. Tapi ya udahlah. Oke, kita coba masuk pada materi tentang Aristoteles. Aristoteles ini dalam buku filsafat sering disebut ya, memiliki pengaruh besar dalam filsafat barat. Ada yang menarik gitu. Kenapa bukan orang-orang sebelum Aristoteles yang menjadi filosof yang terkenal, malah Aristoteles yang lahir setelah abad-abad berikutnya. Nah, ini yang juga perlu didalami oleh kita. Kenapa? Karena dalam filsafat Islam pun tidak sedikit pola-pola berpikir filsafat para filosof Muslim pun
itu terpengaruh dari karya-karya Aristoteles, terutama. Di samping karena memang karyanya banyak itu lebih dari satu tentunya. Yang lebih penting adalah cara dia berartikulasi bahasa itu berbeda dengan para filosof lainnya. Yang menarik lagi adalah pemikiran-pemikiran dari Aristoteles itu maju sebelum zamannya. Maksudnya begini. Jadi dia itu memiliki pola pikir yang kenapa sampai hari ini bisa bertahan sangat panjang, ribuan tahun, ya maksudnya puluhan abad gitu, memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan para pemikir-pemikir lain. Makanya senantiasa ada pola-pola yang Aristoteles itu suka disandingkan dengan tiga orang pemikir lainnya. Kita coba slide-nya kita share buat teman-teman nih, buat kalian. Mudah-mudahan sudah terlihat slide-nya. Oke. Nama-nama ini selalu ada dalam pembahasan tentang filsafat di barat itu. Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Walaupun datangnya belakangan, tapi pengaruhnya justru duluan. Ya. Kalau bicara Sokrates, kita sudah pernah bahas ini sebelum-sebelumnya. Ini ada isi dari filsafat Sokrates. Ini juga masih Sokrates. Kita tidak bahas ini karena sudah minggu lalu, termasuk juga Plato. Ini juga tentang ide-idenya. Yang akan kita lihat adalah Aristoteles. Dia lahir di Yunani Utara 384. Kalau kalian buka di internet tulisan Aristoteles, dia akan muncul ada sebuah patung yang menggambarkan, konon kabarnya itu adalah Aristoteles. Kemudian ada 8 buah pemikiran filsafatnya yang disusun secara sistematis dan dikelompokkan ke dalam 8 bagian. Nah, jadi salah satu keunggulan Aristoteles dibandingkan dengan filosof lainnya adalah dia menyusun pemikirannya dengan sistematis. Sehingga orang bisa melihat cara berpikirnya itu tidak zigzag. Jadi kalau misalkan bagian ini ngomongin logika, bagian ini ngobrolin filsafat alam, sampai dengan Anda bisa lihat di sini ada logika, filsafat alam, psikologi, biologi, metafisika, etika, politik dan ekonomi, serta retorika dan poetika, bahasa dan kesenian. Sementara yang dibahas di dalam tema kelompok 2 itu hanya beberapa saja, ya, hanya beberapa saja. Nah, Aristoteles juga banyak membahas tentang teori gerak dan penyebabnya. Yang ini merupakan dasar dari berbicara tentang terjadi sesuatu. Malah membicarakan tentang terjadinya alam semesta pun dimulai dari bagaimana ada yang disebut dengan causa prima. Kalau di zaman itu tidak dikenal dengan namanya Tuhan. Nama Tuhannya sendiri atau nama sesuatu yang disebut Tuhan pun pada waktu itu belum ada. Tapi penyebutannya lebih pada nama causa. Causa itu pertama kali terjadinya sesuatu, penyebab terjadinya sesuatu. Nah, dia menyebutkan bahwa gerak berlangsung antara dua hal yang berlawanan. Contoh antara panas dan dingin, itu pasti di dalamnya ada gerak. Kemudian ada 3 faktor yang ada dalam setiap perubahan. Ada yang disebut dengan keadaan terdahulu, keadaan atau ciri terdahulu, kemudian keadaan ciri yang baru, kemudian ada yang dasar atau yang tetap. Kalau diibaratkan, dicontohkan seperti adanya air yang mendidih contohnya, maka yang kondisi awalnya adalah air yang dingin, lalu keadaan yang barunya adalah panas, yaitu perpindahan, perubahan dari dingin ke panas, tapi ada yang mendasar yang tetap ada, yaitu airnya itu sendiri. Kemudian analisisnya adalah bahwa adanya aksi dan potensi dari potensial menjadi aktual. Ini yang menjadi teori yang mendasari tentang teori gerak dan penyebab yang ada dalam filsafat Aristoteles. Ini potensi menuju aksi, ya.
Nah, ini pembahasan ini kalian bisa baca khususnya di dalam buku Alam Pemikiran Yunani atau filsafat Yunani, itu karangan Muhammad Hatta. Alam Pikiran Yunani, judul bukunya, itu dalam tulisannya Muhammad Hatta. Nah, Aristoteles juga melakukan sebuah eksplorasi pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan penyebab itu. Dia menyebut ada 4 buah penyebab. Penyebab itu kausa tadi yang disebut. Ada penyebab yang bersifat efisien, yaitu sumber kejadian, faktor yang menjalankan kejadian. Contoh tukang kayu yang membuat meja makan, ini juga tadi ada membahas tentang ini. Jadi adanya sebuah meja makan itu karena memang secara efektif dan secara efisien memang dilakukan oleh seorang yang mengerjakan meja makan tersebut, yaitu tukang kayu. Ada juga penyebab itu yang bersifat final atau final cause, yaitu tujuan yang menjadi arah kejadian. Seperti kalau tadi penyebutannya meja makan dibuat untuk makan, ada fungsinya. Seperti kalau misalkan penyebab material, bahannya dari mana, dari apa bahannya. Dan terakhir penyebab formal, yaitu bentuk dan menyusun bahan. Ini pun disebutkan dalam contoh bentuk meja ditambah pada kayu sehingga kayu menjadi sebuah meja. Ini Aristoteles menggunakan logika dan contoh yang sederhana yang ada tidak jauh dari sekitar kehidupan manusia, sehingga orang akan dapat dengan mudah mengartikulasikan ilustrasi itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, lalu ketika bicara Socrates, Aristoteles dengan Plato, kita akan mengenal istilah madhab filsafat. Nah, inilah yang kemudian menjadi mengapa Aristoteles memiliki daya pengaruh yang kuat dalam dunia filsafat sampai dengan hari ini. Karena dari pemikiran ketiga tokoh ini, terutama di Aristoteles, ternyata melahirkan madhab-madhab filsafat. Madhab itu dalam bahasa lainnya adalah kelompok tertentu yang memiliki pandangan tertentu. Nah ini, madhab itu apa sih yang dimaksud dengan madhab? Madhab memang dalam bahasa Arab. Dari kata dhahaba artinya pergi. Madhab itu berarti tempatnya pergi gitu. Ya. Madhab adalah aliran pemikiran dari golongan pemikir yang sepaham dengan teori, ajaran, bidang ilmu, cabang kesenian, dan lain-lain, dan berusaha untuk memajukan bidang tersebut. Itu istilah madhab. Nah, pada abad ke-17, madhab filsafat yang muncul setelah abad pertengahan itu adalah abad ke-14. Ya. Yang muncul pada saat itu adalah ada rasionalisme, ada empirisme, ada idealisme, ada positivisme, ada fenomenologi, pragmatisme, dengan eksistensialisme. Nah, ini yang berkembang madhab-madhab filsafat setelah abad pertengahan, yang muncul pada abad 17. Abad pertengahan, sekali lagi, itu sampai dengan abad ke-14. Nah, pembahasan yang kemudian akan dilakukan itu pembahasan tentang madhab-madhab ini. Nah, ini. Jadi, lahirnya madhab seperti rasionalisme, empirisme, kemudian lagi idealisme, dan seterusnya sampai dengan eksistensialisme, tidak dipungkiri adalah pengaruh dari pemikiran ketiga tokoh tersebut. Ada Socrates, ada Plato, dengan Aristoteles. Ini penjelasan berikutnya, ini sebenarnya ada di bagian kelompok nanti ya, kelompok terakhir, dua kelompok terakhir itu ngebahas tentang rasionalisme, empirisme, strukturalisme, dan lain-lain. Oke. Nah, itulah yang kemudian ingin disampaikan kepada kalian terkait dengan materi tentang Socrates. Oke, ada yang mau disampaikan? Silakan. Sebelum nanti saya tambahkan dengan materi yang lain. Karena saya akan pelajari tentang materi Aristoteles dari sisi yang lain, ya, dari sisi yang ada. Ini kelompok 1, 2, 3 ya. Ini daftar kelompoknya yang ini ya, tidak berubah ya. Oke,
Oke, kalau kalian mau menuliskan dalam chat juga silakan. Di chat saja, nanti disampaikan saja apa saja yang harus ditulis. Oke, melanjutkan bahasan tentang Aristoteles, ini juga penting untuk diketahui bersama bahwa pemikiran Aristoteles itu sifatnya sangat plural. Kenapa disebut sangat plural? Karena dalam tataran dunia filsafat ternyata efek dari pemikiran-pemikiran Aristoteles ini berkembang dan melebihi jangkauan dari cara berpikir manusia yang ada pada saat itu, sehingga nah ini yang menjadi kehebatan dari Aristoteles itu adalah logika yang digunakan untuk membahas tentang sesuatu itu dipakai juga dalam cara berpikir pola-pola metode ilmiah. Dan sehingga orang-orang menjadi menggunakan teori Aristoteles ini bukan hanya sebatas pada dunia filsafat, tapi juga dalam keilmuan-keilmuan yang lain. Nah, inilah yang kemudian perlu dipelajari oleh kita. Makanya kenapa judul mata kuliah kita itu adalah filsafat umum. Kok umum banget? Yang dibicarakan itu sebetulnya hal-hal yang bersifat mendasar, bersifat kesejarahan yang mungkin saja dulu ada dan dan menjadi bagian penting dari pembahasan-pembahasan yang pada zaman itu sesuatu yang sulit gitu. Tapi kemudian bisa dijelaskan oleh Aristoteles dengan saya nyebutnya bukan mudah ya, tapi sistematis. Nah, mensistematiskan bahasa dan tulisan inilah yang memang persoalan yang tidak mudah. Bagaimana mungkin orang di zaman itu masih masih zaman kita aja masuk abad Tarumanegara itu 1400-an gitu ya. Sudah menyebut bahwa posisi Indonesia itu masuk Nusantara lah waktu itu sudah masuk zaman sejarah. Ini sebelum Masehi. Berarti memang mereka membuat sebuah karya tulisan, kemudian juga disimpan baik-baik karyanya. Lalu banyak orang yang mempelajari, dicetak ulang dan lain-lain. Mungkin yang sampai ke kita itu hanya yang berbahasa sudah perpindahan antara dari bahasa Yunani waktu itu ke dalam bahasa Inggris. Dan kalian boleh lihat dalam website Rumah Filsafat, itu banyak sekali tulisan-tulisan yang dikarang oleh para filosof ataupun juga para pemikir filsafat yang merujuk pada pemikiran Aristoteles yang diambil dari buku-buku yang sifatnya babon ya. Babon itu maksudnya buku-buku yang dipandang menjadi sumber utama gitu, rujukan pertama, bukan sumber second, ya, bukan sumber second. Saya akan mencoba untuk memaparkan tentang Aristoteles dari sisi kemampuan dia menjelaskan tentang retorika dari pemahaman ini. Ya, sebentar. Oke, bisa dilihat di slide. Ini sangat sederhana, tetapi karena sederhanalah maka daya sistematisnya sangat tinggi. Kita lihat di sini. Kalian silakan lihat ininya slide-nya. Kita bahas tentang retorika. Retorika. Ada retorika, ada logika. Kalau logika itu orang selalu mengidentikan logika dengan mantik dalam bahasa Arab yang dipelajari oleh santri. Contoh-contoh logika itu banyak diberikan oleh Aristoteles dengan menggunakan cara berpikir deduktif. Pengambilan simpulan dari hal-hal yang bersifat umum ditarik menjadi simpulan yang bersifat khusus. Sekarang kita lihat tentang istilah retorika.
Retorika berdasarkan tulisan-tulisan Aristoteles. Ada tradisi retoris, ada asumsi, ada silogisme, dan ada kanon retorika dan jenis-jenisnya. Kita lihat, teori retorika berpusat pada pemikiran mengenai retorika yang disebut Aristoteles sebagai alat persuasi yang tersedia. Persuasi itu alat untuk mengajak. Gitu. Kemampuan mempersuasi itu adalah kemampuan untuk bagaimana orang itu terpengaruh dengan omongan kita dan mengikuti apa yang kita lakukan atau yang kita inginkan. Maksud dari teori retorika adalah seorang pembicara yang tertarik untuk membujuk khalayaknya mau mempertimbangkan 3 bukti retoris. Apa saja? 1 logos, 2 pathos, 3-nya ethos. Apa itu semua nanti ada pembahasannya. Khalayak, yang dimaksud khalayak itu orang-orang yang merupakan kunci dari persuasi yang efektif dan silogisme yang retoris yang mendorong khalayak untuk menemukan sendiri potongan-potongan yang hilang dari suatu pidato yang digunakan dalam persuasi. Ini istilahnya mungkin cenderung bahasanya rumit ya, tapi nggak masalah. Satu-satu saja kita coba pelajari. Aristoteles merupakan orang pertama yang memberikan langkah-langkah dalam public speaking. Orang nyebut sekarang itu public speaking, kemampuan berbicara di depan umum. Ya. Retorik terdiri atas 3 buku yang ini dibahas secara khusus mengenai pembicara, yang kedua berfokus pada khalayak, sedang yang ketiga mendiskusikan isi dari pidato itu sendiri. Jadi di zaman Aristoteles hidup 300 tahun sebelum Masehi, dia sudah mengarang sebuah buku yang berisi tentang bagaimana cara menjadi public speaking yang baik. Karena ini terkait dengan berbagai macam kompetensi dari seorang pemimpin, dari seorang filosof, yaitu harus memiliki artikulasi dalam mengungkapkan gagasan tulisannya menjadi atau mengarah pada gagasan secara lisan. Lani Cooper mengamati bahwa retorika Aristoteles adalah psikologi praktis dan merupakan buku paling menolong bagi penulis prosa dan bagi segala jenis pembicara. Ini mungkin kalau orang-orang di Barat kemudian memiliki kemampuan dalam hal berbicara di depan umumnya bagus, cantik, menarik, itu karena di antaranya ada faktor yang dipengaruhi oleh public speaking-nya oleh Aristoteles. Nah, Aristoteles tertarik untuk mempelajari apa yang ada di sini dan sekarang. Ia berusaha untuk memahami berbagai jenis orang dalam masyarakat Athena. Pada zamannya, banyak anggota masyarakat menyewa sofis. Siapa sofis itu? Yang kita sebut dengan ada golongan sofisme. Sofis itu adalah guru public speaking, retorika. Tapi dia seorang filosof juga. Tapi filosof yang ada pada zaman orang-orang yang berkumpul menjadi sofis atau kaum sofis, itu bahasa lainnya adalah para petugas istana yang memiliki kemampuan berfilsafat. Gitu. Salah satu kemampuan berfilsafatnya adalah ketika dia mampu menjadi seorang yang public speaking, mengajak orang untuk berbicara, mengajak orang dengan berbicara di depan umum. Lalu asumsinya apa? Kenapa Aristoteles mempelajari tentang retorika? Asumsinya adalah bahwa pembicara yang efektif harus mempertimbangkan khalayak mereka sendiri. Nah, kayak sekarang nih lagi musim pilkada, orang itu ada yang jadi juru kampanye. Dia itu pasti ngomong di depan publik. Nggak gampang itu ngomong di depan publik. Kenapa? Karena dia harus mempertimbangkan khalayak yang banyak itu. Kalaupun sekarang pandemi, gimana caranya dengan situasi yang seperti ini, dia masih tetap bisa mengajak orang berkampanye, mempropagandakan kebutuhan-kebutuhan calon. Ya. Kemudian, pembicara yang efektif menggunakan bukti dalam presentasi mereka. Persis seorang calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, atau calon presiden sekalipun, ketika dia ingin suaranya didengar, diyakini, sehingga orang mau memilih dia, itu pasti melalui tahapan bagaimana omongan dia itu terbukti benar. Nah, dalam konteks public speaking, Aristoteles menyatakan bahwa hubungan antara pembicara dan khalayak harus dipertimbangkan. Para pembicara harus berpusat pada khalayak, maksudnya orang-orang yang dihadapinya siapa. Bahwa khalayak itu memiliki motivasi, keputusan, dan pilihan
dan bukannya sekelompok orang, sekelompok besar orang yang homogen dan serupa. Jadi dia harus mempertimbangkan siapa saja yang dia hadapi, apa saja yang harus diomongkan, dan konten apa yang harus diomongin kepada khalayak itu, kepada masyarakat itu. Ternyata luar biasa. Pemikiran-pemikiran begini itu memang di zamannya, sekali lagi ya. Kalau sekarang mungkin orang berpikir gampang yang gituan, masa terlalu terlalu naif juga yang gituan kok masih dipelajari. Justru karena ini berasal dari zaman di mana di zaman itu masih kecenderungannya nyebutnya kuno. Tapi di Athena sudah ada kehidupan seperti itu. Nah, asumsi yang selanjutnya adalah bahwa audience analysis merupakan proses mengevaluasi suatu khalayak dengan latar belakangnya seperti usianya, jenis kelaminnya, tingkat pendidikan, dan lain-lain, dan menyusun pidatonya sedemikian rupa sehingga para pendengar memberikan respon sebagaimana diharapkan oleh pembicara. Menurut Aristoteles, khalayak sangat penting bagi efektivitas seorang pembicara. Makanya harus dilihat dulu siapa yang menjadi khalayak, siapa yang menjadi pendengarnya, sehingga apa yang disampaikan itu tepat. Seperti halnya saya hari ini bicara di depan Anda, walaupun menggunakan Zoom, saya harus tahu persis Anda itu berlatar belakang apa rata-ratanya, kemudian juga efektif tidakkah penyampaian begini, apakah ada nilai kelemahan ketika menyampaikan materi dalam konteks Zoom dan lain-lain. Ini juga perlu dipertimbangkan karena sekali lagi setiap kita itu memiliki keterbatasan dalam melakukan sesuatu. Nah, pembicara perlu melakukan persiapan dalam pembuatan pidato mereka. Aristoteles sudah mengingatkan itu. Dan bukti-bukti yang dimaksud itu merujuk pada cara-cara persuasi. Gimana caranya orang itu tertarik dengan omongan dia. Terdapat 3 bukti yang disebut dengan logos, kemudian pathos, dengan ethos. Apa saja ini semua? Ethos itu merujuk pada karakter, intelijensi, dan niat baik yang dipersepsikan dari seorang pembicara ketika hal ini ditunjukkan melalui pidatonya. Ethos, karakter. Logos adalah bukti logis yang digunakan oleh pembicara menggunakan pola rasionalisasi atau menggunakan tataran wacana. Sementara pathos adalah berkaitan dengan emosi yang dimunculkan dari para pendengar. Nah, bagi mereka yang di kampus atau kalian sendiri yang memang santri ataupun juga aktivis kampus, karena semester 3 biasanya sudah aktif di senat atau di organisasi lainnya, perlu diingat bahwa ketika melakukan public speaking, ada 3 hal yang perlu dimunculkan. Ada logos, ada ethos, dan ada pathos. Karakter, buktinya apa, dengan emosinya bagaimana. Kalau kalian kemarin nonton Pilpresnya Amerika, itu luar biasa kalau dilihat dari bagaimana cara tim pemenang ya, si Joe Biden dengan si Malika itu yang menjadi wakil presiden terpilih, itu menyampaikan gagasan dan menyampaikan uraian pidatonya itu dengan sangat-sangat sistematis. Kalian boleh lihat di YouTube pidato kenegaraan, pidato kampanye, termasuk pidato pada saat muncul kemenangan. Itu sangat sistematis. Nah, silogisme dan antitemon. Kalian tadi di pembahasan kelompok 2 ada pembahasan tentang silogisme. Nah, penjelasan berikutnya tentang silogisme adalah sekelompok proporsi. Proporsi itu pernyataan yang berhubungan satu sama lain dan menarik sebuah kesimpulan dari premis-premis mayor dan minor. Silogisme merupakan argumen deduktif. Deduktif. Rumusnya DUK. Duk. Umum ke khusus. Biasanya silogisme terdiri atas 2 premis dan sebuah kesimpulan. Premis itu pernyataan pertama, ada premis yang mayor, yang umum, ada premis minor, premis khusus. Kemudian ada silogisme atau kesimpulan. Premis merupakan titik awal atau permulaan yang digunakan oleh pembicara. Jadi cara berpikir ketika menyampaikan gagasan di dalam public speaking-nya Aristoteles, dia menggunakan pola silogisme untuk mengajak orang berpikir dan mau diajak atau
persuasinya jalan gitu oleh pembicara. Istilah premis mayor adalah ini contoh sekali ya, kalau kita akan berikan sebuah ilustrasi gitu kepada, kalau misalkan dalam konteks diskusi atau debat, contoh premis mayor adalah bahwa kematian yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba sangat tinggi dan melibatkan para pemakai usia kuliah. Berarti ini pernyataan yang bersifat umum. Lalu ketika dicoba tarik menjadi lebih khusus, bahwa mahasiswa memiliki kebijaksanaan dan pendidikan untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Kesimpulannya apa? Karenanya, mahasiswa, ini nama mahasiswa maksudnya, dapat menggunakan pengalaman dan kebijaksanaannya untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Kalau contoh-contoh sebelumnya kan biasanya begini, semua manusia bakal mati. Budi adalah manusia, maka Budi akan mati. Kan contohnya itu aja biasanya. Coba kita buat contoh yang lain, sehingga secara tidak langsung kita menggunakan kaidah keilmuan ketika dalam berbicara. Padahal kita menggunakan pola silogisme. Ada premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Premis mayornya adalah kematian yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba sangat tinggi dan melibatkan para pemakai usia kuliah. Itu secara umum. Tapi ada pernyataan yang bisa membantah, bukan membantah ya, mengkhususkan itu. Bahwa ada juga mahasiswa memiliki kebijaksanaan dan pendidikan untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Jadi ada juga sih mahasiswa yang bijak dan berpendidikan untuk tidak menggunakan narkoba. Kesimpulannya, diharapkan mahasiswa dapat menggunakan pengalaman dan kebijaksanaannya untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Kenapa? Karena banyak mahasiswa pengguna narkoba yang mati disebabkan oleh penyalahgunaan mereka. Pernyataan dari premis mayor ini, minor yang ini, dengan kesimpulan ini adalah pola-pola silogis yang kalau dalam tataran diskusi atau dalam tataran public speaking, kalian menyampaikan itu dengan baik, maka secara terstruktur pernyataannya yang sistematis. Nah, sementara yang disebut dengan anti-meme merupakan silogisme yang didasarkan pada kemungkinan tanda dan contoh atau berfungsi sebagai persuasi retoris. Retoris itu ya bentuknya retorika, bentuknya retoris itu mengajak. Ya. Probability adalah pernyataan yang secara umum benar. Istilah probability ini nama lainnya adalah kemungkinan-kemungkinan. Sign adalah pernyataan yang menjelaskan alasan bagi sebuah fakta. Sementara example adalah merujuk pada pernyataan-pernyataan baik yang faktual maupun yang diciptakan oleh pembicara. Nah, ini yang disebut oleh Aristoteles dengan menggunakan istilah deduktif. Jadi, silogisme itu cara berpikir deduktif, kalau antitheme itu istilah lain dari cara berpikir silogisme yang intinya adalah induktif atau ikut. Pernyataan kesimpulan khusus ditarik menjadi kesimpulan bersifat umum. Nah, kemungkinan contoh kita lihat bagaimana cara menggunakan dalam konteks retorika logika silogisme dan antitheme tadi, antimeme yang diberikan oleh Aristoteles. Contohnya begini kalimat, orang lain ingin bertindak secara bijaksana dan bertanggung jawab. Ini contoh. Tandanya apa? Kalau tadi kan premis mayor, premis minor. Ini mah tandanya. Ada probability, ada sign, tanda, menyalahgunakan narkoba dapat membahayakan diri sendiri dan menyusahkan orang di sekitarnya. Maka example-nya adalah, ini example itu yang ini nih, ada ini. Menyalahgunakan narkoba merupakan tindakan yang tidak bijaksana dan tidak bertanggung jawab. Cara berpikir ini yang disebut dengan cara berpikir induktif dalam pemikiran Aristoteles. Dari pernyataan khusus, khalayak membangun keyakinan yang bersifat umum mengenai topik tertentu. Jadi, kalian kalau menyampaikan materi kepada khalayak umum, bagaimana cara agar kesimpulan yang diambil oleh kalian itu benar dan diyakini benar juga oleh para audiens adalah Aristoteles menjelaskan dalam retorikanya, gunakan silogisme dan antimeme. Nah, kalau antimeme itu bentuk induktifnya, kalau tadi silogisme adalah bentuk deduktifnya dari pengambilan kesimpulan. Nah, antimeme dan persuasi
ini akan membentuk apa? Khalayak menyukai pesan di mana mereka dapat memberikan premis atau mendeduksi kesimpulan bagi diri mereka sendiri dibandingkan atau diberitahu secara langsung apa yang harus mereka lakukan atau pikirkan. Ada silogisme formal yang dapat menyinggung seorang pendengar jika silogisme ini terlihat terlalu nyata dalam strukturnya. Lamun cek bahasa Sunda mah aya istilah ding-ding kelir. Naonnya lain malepah gedang. Malepah gedang mah ada pembukaan yang sifatnya panjang padahal intinya kalinya. Tapi ding-ding kelir itu gini. Jadi orang berbicara kalinya, tapi yang dibicarakan bukan itu, tapi orang paham maksudnya ke sana. Itu dalam kemampuan berbahasa itu sesuatu yang tidak banyak orang bisa lakukan. Kenapa? Karena kemampuan itu hanya dimiliki oleh mereka yang tingkat berpikirnya juga tinggi. Cara mengasahnya juga tinggi. Nah, maka kenapa kemudian Aristoteles mendahulukan logika untuk dipelajari oleh setiap orang yang mau public speaking? Karena ternyata ngomong ini juga memerlukan energi, tapi juga memerlukan cara agar omongan ini secara sistematis dipahami orang. Kalian juga pasti tahu, kalau ngobrol dengan seseorang, ada yang kalau ngobrol itu dipahami maksudnya, tujuannya naon. Ada orang harus mikir dulu, ini orang itu ngomong apa maksudnya. Karena mungkin saja yang ngomong pun tidak paham apa yang diomongin. Nah, sebagai seorang filosof, dia berharap kepada orang-orang terdidik untuk belajarlah bagaimana cara public speaking itu dengan benar, dengan baik, dan sistematis. Nah, Aristoteles menganggap entimem sebagai metode persuasi yang mirip dengan hubungan yang dimiliki oleh silogisme dengan logika. Perbedaan utama antara keduanya adalah, maksudnya dengan silogisme dengan logika, bahwa silogisme berhubungan dengan kepastian, sedangkan entimem berhubungan dengan kemungkinan. Baru kemungkinan saja. Nah, ini perbedaan antara silogisme dengan entimem. Bahwa menurut Aristoteles, beberapa beberapa calon legislatif tidak jujur dan suka menipu. Kiki adalah calon legislatif. Karena itu Kiki adalah calon legislatif yang tidak jujur dan suka menipu. Ini akan membuat orang tersinggung nih. Kenapa? Karena pengambilan kesimpulannya sangat lugas gitu loh. Ini. Dalam entimem, beberapa calon legislatif tidak jujur dan suka menipu. Karena itu, Kiki mungkin saja tidak jujur dan suka menipu. Jadi kalau memberikan contoh yang sifatnya banyak, maka pengambilan kesimpulannya pun harus benar gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan bagi mereka yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Karena gini, ini saya coba runut dari belakang. Ada orang yang justru menggunakan cara berpikir yang tidak benar untuk membenarkan suatu pernyataan. Kalau kalian pernah ikuti pilkada gubernur Jakarta tahun 2017, itu sempat ramai itu. Apa yang ramai? Ramai ada sebuah, ya ini Ahok yang ngomong sebenarnya. Dia ngomongnya begini. Dan kelompoknya tentu ya. Dia ngomongnya begini. Lebih baik memilih pemimpin kafir yang adil daripada memilih pemimpin muslim yang korup. Ini contoh yang tidak apple to apple. Dia memberikan sebuah contoh bahwa lebih baik memilih pemimpin non-muslim atau kafir yang adil daripada memilih orang muslim yang korup. Masa ngebandingin korupnya muslim, yang hebatnya, yang adilnya adalah non-muslim. Itu tidak apple to apple. Tapi bayangkan bagaimana masifnya cara berpikir begitu kepada masyarakat, sehingga masyarakat ngahulang. Loh, iya ya, daripada masyarakat jadi tidak sejahtera gara-gara memilih orang muslim yang korup, lebih baik memilih yang kafir aja, yang penting adil. Tuh, ke situ arahnya. Padahal dari omongannya saja dimulai sudah jadi ada ketidakbenaran dalam logika yang dipakai. Kalau misalkan kenapa yang buruknya muslim, harusnya juga yang baiknya juga dong gitu. Artinya gini, lebih baik memilih orang muslim yang adil daripada orang muslim yang korup. Benar. Karena mencontohkan
dua contoh yang berbeda dengan objek yang sama, yaitu seorang muslim. Karena apa? Kalau kasusnya baru di Indonesia, kejadiannya begitu, sebenarnya itu jadi tidak berlaku juga ketika contoh di Filipina yang kebanyakan Katolik. Berarti kalau gitu benar jadi begini dong. Lebih baik memilih seorang muslim yang adil daripada memilih non-muslim yang korup. Diomongin di mana? Di Filipina yang memang mayoritasnya adalah Katolik. Berarti mereka juga sudah menggunakan logika yang salah. Tapi hati-hati, karena masifnya media, gampangnya di-share melalui media sosial, orang awam pun tidak sedikit yang gampang terpengaruh dengan pola-pola seperti itu. Makanya Anda yang terpelajar, jangan gampang ditipu dengan sebuah pernyataan. Coba pikirkan dulu, benar nggak nih maksudnya? Jangan-jangan terjadi kesalahan berpikir, falsifikasi dalam berpikir. Itu lebih parah lagi. Ya. Nah, tapi kalau menggunakan istilah anti-mem ini, kada silogisme ada anti-mem, beberapa calon legislatif tidak jujur dan suka menipu. Kesimpulannya apa? Kiki boleh saja tidak jujur dan suka menipu, boleh saja atau mungkin saja. Jadi tidak langsung karena dia anggota legislatif sudah pasti tidak jujur dan suka menipu. Oke. Nah, Aristoteles percaya bahwa anti-mem secara langsung berhubungan dengan logos. Logos itu dengan ilmu. Seorang pendengar dapat menerima logika dari sebuah argumen misalnya karena argumen memunculkan emosi tertentu dari pendengar, patostea, dan pembicara dipandang memiliki kredibilitas. Makanya kalau di Yunani itu orang hebat adalah yang menjadi orator yang hebat. Aristoteles yakin bahwa agar suatu pidato persuasif dapat menjadi efektif, para pembicara harus mengikuti tuntunan tertentu atau prinsip-prinsip yang disebut dengan kanon. Ada 5 hal yang dibutuhkan untuk pidato yang efektif. Aristoteles menyebut pertama penemuan, kedua pengaturan, ketiga gaya, keempat penyampaian, yang kelimanya adalah ingatan. Invention atau penemuan ini didefinisikan sebagai konstruksi atau penyusunan dari suatu argumen yang relevan dengan tujuan dari sebuah pidato. Kita itu harus memiliki, ya bahasa Aristoteles, konstruk, susunan, nulis. Kalau mau ngomong itu mau ngomong apa dulu? Tujuannya apa? Berhubungan erat dengan logos, cara berpikir. Makanya orang-orang yang pintar ngomong dengan orang-orang yang pintar nulis, itu adalah orang-orang dengan taraf berpikir dan kecerdasan yang tinggi. Kenapa? Tidak mudah orang ngomong benar. Begitupun tidak mudah orang menulis yang benar. Ya. Menggunakan logika dan bukti di dalam pidato membuat sebuah pidato menjadi lebih kuat dan persuasif. Kalian boleh cek di YouTube itu kalau Presiden Soekarno ngomong, itu semua orang tuh diam, liatin orang diam. Kenapa? Karena ngomongnya penuh dengan semangat, penuh dengan retorika. Ya. Dalam hal invention pun, hal yang dapat membantu penemuan adalah topik. Topiknya dulu apa? Dalam hal ini merujuk pada baris argumen dan cara berpikir yang digunakan oleh pembicara dan pidato. Ada civic space atau lokasi metafora di mana retorika memiliki kesempatan untuk menyebabkan perubahan, di mana pembicara dapat mencari alat-alat persuasi yang tersedia. Nah, ini saya sangat berharap kita belajar bagaimana itu menjadi bagian penting dari temuan-temuan kita di dalam pembahasan tentang Aristoteles. Tidak hanya sebatas yang tadi dibahas oleh kelompok 2. Ini slide-nya juga masih panjang ya. Saya pikir kita akhiri saja karena waktunya juga sudah pukul 2:30. Cukup panjang memang untuk pertemuan ini. Tapi yang penting adalah kalian paham betul. Nanti kalau perlu nanti saya share ininya materi ini buat kalian bisa pelajari. Karena termasuk juga materi-materi lain yang bisa kalian pelajari. Ini slide-nya sampai ada 32, maaf. Untuk untuk penjelasan tentang retorika ini. Ya, sangat panjang tapi menarik karena apa? Isi dari materinya memberikan efek yang luar biasa terhadap kemampuan cara berpikir kita tentang sesuatu. Oke, yang hadir di sini ada 16 orang. Bentar nih, 16 orang.
Bagaimana ya? Ini dari mulai cucu ya. Oke, sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Ada? Ini daftar hadirnya. Saya minta Anda menulis daftar hadir di sini ya, di file yang link yang saya akan kirim. Nanti untuk bagian atasnya belum kekirim nih, bentar. Baru sampai cucu, ini yang belum masuk Ainur Rohmah. Ini Ainur Rohmah juga ada. Saya masukin dulu Ainur Rohmah nih. Nah, ini masuk di apa? Di sini nih. Oke. Oke, kalau tidak ada tidak ada diskusi yang lain, kita cukupkan. Tapi saya mau kirim dulu link untuk ini apa? Link untuk daftar hadir. Dibuka di chat ya. Dibuka chatnya. Sudah dikirim tuh. Silakan diisi absennya dengan komentar akhir di belakangnya. Dan untuk minggu depan diingatkan nih buat siapa? Lida Nahdiati, Nur Khalifah, Puji Paujia, Salma Nabila Paujiani. Jangan lupa untuk mengirimkan juga yang belum ya. Kalau yang sudah, nanti kita lihat satu persatu tugas mata kuliah kita. Saya yakin pasti ada kendala. Pasti punya kendala besar. Nulis pakai Mendeley itu kendala. Buat mereka yang belajar pasti bisa. Kalau yang nggak bisa, pasti nggak belajar maksimal. Ya. Kemudian yang kedua, boleh jadi dari aspek penulisan juga bermasalah. Kemudian isinya juga tidak sama. Nggak apa-apa, nanti kita lihat. Ya, nanti kita lihat. Oke, sudah masuk ke chat tuh ada daftar hadir. Silakan buka di chatnya. Kita cukupkan sekian. Nanti untuk untuk minggu depan jamnya 12:30 atau jam 1. Siap-siap saja saat jam 1 atau pukul 1:30 ya. Mudah-mudahan kondisi kita sehat walafiat, jauh dari corona, karena sekarang Sukabumi juga sudah mulai tinggi lagi yang kena corona. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.